warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan lagi seputar mengenai aplikasi Zahir Accounting versi 5.1. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai tata cara menginstal aplikasi Zahir Accounting versi 5.1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai menu-menu yang terdapat dalam aplikasi Zahir Accounting versi 5.1. Selamat menyimak. Pada tampilan awal Zahir Accounting terdapat menu utama. Yang pertama, versi program. Pada pojok kanan atas menu utama ditampilkan versi program. Versi program yang digunakan adalah Zahir Accounting 5.1.14b. Sedangkan bold 14b menunjukkan nomor update dari program yang dipakai. Kedua, administrasi data keuangan. Pada bagian administrasi data keuangan ini ada beberapa pilihan, antara lain yang pertama, buka data sebelumnya, digunakan untuk membuka data keuangan yang terakhir kali pernah dibuka. Yang kedua, membuat data baru, digunakan untuk membuat data keuangan baru untuk perusahaan. Yang ketiga, buka data, digunakan untuk membuka data keuangan yang pernah dibuat sebelumnya. Yang keempat, buka file backup, digunakan untuk membuka file yang pernah di backup. Kemudian yang kelima, keluar, digunakan untuk keluar dari aplikasi Zahir Accounting. Selanjutnya, ketiga, registrasi. Bagian registrasi digunakan untuk melakukan registrasi terhadap program Zahir Accounting yang digunakan. Yang keempat, website Zahir Accounting. Bagian website Zahir Accounting digunakan untuk membuka website Zahir Accounting, untuk mendownload update, melihat tanya jawab, dan berdiskusi di forum. Yang kelima, panduan penggunaan. Bagian panduan penggunaan digunakan untuk menampilkan petunjuk penggunaan Zahir Accounting. Yang keenam, history data. Bagian history data digunakan untuk menampilkan data keuangan yang pernah dibuka sebelumnya. Yang ketujuh, edisi software. Bagian edisi software digunakan untuk menampilkan informasi tentang edisi software yang dimiliki. Edisi software ini diinformasikan kepada Zahir ketika akan bertanya kepada Zahir atas masalah yang terjadi pada program dan lain-lain. Tampilan selanjutnya yaitu modul program Zahir Accounting. Modul pada Zahir Accounting dibuat untuk memudahkan dalam melakukan transaksi keuangan. Modul program Zahir Accounting terdiri atas 7, yaitu yang pertama modul data-data, yang kedua modul buku besar, yang ketiga modul penjualan, yang keempat modul pembelian, yang kelima modul kas dan bank, yang keenam modul persediaan, dan yang ketujuh modul laporan. Yang pertama, modul data-data. Modul data-data digunakan untuk mengisi dan mengolah informasi-informasi penting yang berhubungan dengan transaksi. Fasilitas yang terdapat pada modul data-data ini antara lain yang pertama, data nama alamat. Menu data nama alamat digunakan untuk membuat dan mengedit data pelanggan, supplier, dan karyawan. Kedua, data rekening. Menu data rekening digunakan untuk menampilkan daftar rekening perkiraan serta untuk membuat, mengedit, dan menghapus data rekening. Yang ketiga, data produk. Data produk digunakan untuk menampilkan daftar barang atau persediaan, membuat, mengedit, dan menghapus data barang, melihat pergerakan barang, kartu stok atau rincian dari perubahan stok per barang, serta grafik analisa penjualan barang. Yang keempat, satuan pengukuran. Satuan pengukuran digunakan untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan. Yang kelima, data proyek. Data proyek digunakan untuk mengolah data proyek, membuat data proyek baru, membuat tahapan pekerjaan, membuat anggaran biaya per proyek, dan melihat rincian biaya per proyek. Yang keenam, data harta tetap. Data harta tetap digunakan untuk mengolah harta tetap, mencatat harga perolehan, dan untuk menghitung beban penyusutan per bulan. Yang ketujuh, data pajak. Data pajak digunakan untuk mengolah data pajak, menentukan rekening transaksi pajak, masukan pajak, keluaran, serta penentuan nilai persentase pajak. Yang kedelapan, data mata uang. Data mata uang digunakan untuk mengelola mata uang yang akan digunakan dalam transaksi. Yang kedua, modul buku besar. Modul buku besar digunakan untuk melakukan input transaksi jurnal umum dan untuk menampilkan buku besar per rekening perkiraan.
Fasilitas yang terdapat pada modul buku besar antara lain yang pertama, data rekening perkiraan. Data rekening perkiraan digunakan untuk menampilkan data rekening perkiraan untuk membuat, mengedit, dan menghapus data rekening. Yang kedua, transaksi jurnal umum. Menu ini digunakan ketika kita menginput transaksi jurnal umum dalam form debit kredit. Form transaksi jurnal umum akan berguna untuk transaksi yang tidak dapat diinput melalui form transaksi khusus seperti adjustment, pengalokasian, dan koreksi. Ketiga, buku besar. Menu ini digunakan untuk menampilkan buku besar pembantu tiap rekening, di mana akan ditampilkan perubahan saldo setiap rekening debit dan kreditnya. Yang keempat, daftar transaksi jurnal. Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar transaksi jurnal umum yang pernah dibuat dalam suatu periode, mencetak, mengedit, dan menghapus transaksi jurnal umum yang sudah diinput sebelumnya. Yang ketiga, modul penjualan. Modul penjualan digunakan untuk melakukan input transaksi yang berkaitan dengan penjualan, baik tunai maupun kredit, piutang usaha, menampilkan daftar transaksi penjualan, kartu piutang usaha, mencetak faktur, dan lain-lain. Fasilitas yang terdapat pada modul penjualan antara lain yang pertama, input penjualan. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi penjualan atau pengiriman barang per pelanggan, baik tunai maupun kredit. Transaksi penjualan ini secara otomatis akan membuat transaksi akuntansi untuk penjualan, menghitung harga pokok penjualan, dan mengurangi kartu stok. Yang kedua, daftar piutang usaha. Menu ini menampilkan piutang dagang per pelanggan berdasarkan umur piutang baik secara total atau per transaksi beserta detail pembayarannya. Yang ketiga, pembayaran piutang usaha. Form dalam menu ini digunakan apabila terjadi transaksi pembayaran piutang usaha. Yang keempat, pengembalian kelebihan atau kredit. Menu ini digunakan apabila terjadi transaksi kelebihan pembayaran dari pelanggan, di mana uang pelanggan akan dikembalikan secara tunai atau digunakan sebagai pembayaran piutang atau penjualan lainnya. Yang keempat, modul pembelian. Modul pembelian digunakan untuk menginput transaksi yang berkaitan dengan pembelian baik tunai maupun kredit, hutang usaha, menampilkan daftar si pembelian, kartu hutang usaha, mencetak faktur, dan lain-lain. Fasilitas yang terdapat pada modul pembelian antara lain, yang pertama, input pembelian. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi penerimaan barang atau pembelian, baik tunai maupun kredit. Transaksi pembelian ini secara otomatis akan membuat jurnal akuntansi untuk pembelian, menambah kartu stok, dan mengupdate kartu hutang bila pembelian terjadi secara kredit. Yang kedua, daftar hutang usaha. Menu ini digunakan apabila kita ingin mengetahui saldo hutang dagang per supplier atau pemasok berdasarkan umur hutang baik secara total maupun per transaksi beserta detail pembayarannya. Yang ketiga, pembayaran hutang usaha. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi pembayaran hutang. Yang keempat, penerimaan kembalian atau debit. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari supplier, di mana yang akan dikembalikan secara tunai atau digunakan untuk pembayaran hutang lainnya. Yang kelima, modul kas dan bank. Modul kas dan bank digunakan untuk menginput transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank. Fasilitas yang terdapat pada modul kas dan bank antara lain yang pertama, transfer kas. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi transfer kas, baik transfer dari kas ke bank ataupun transfer antar bank. Yang kedua, kas masuk. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi kas masuk. Transaksi kas masuk ini tidak bisa digunakan untuk transaksi pembayaran piutang usaha oleh customer karena transaksi kas dan bank tidak mengupdate kartu hutang atau piutang usaha. Transaksi kas yang dimaksud di sini bisa berupa uang yang masuk ke kas atau ke bank. Yang ketiga, kas keluar.
Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi kas keluar, di mana saldo rekening kas atau bank akan berkurang akibat transaksi ini. Transaksi kas keluar ini tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi pembayaran hutang dagang dari supplier, karena transaksi kas atau bank tidak mengupdate kartu hutang atau piutang usaha. Yang keempat, rekonsiliasi bank. Form dalam menu ini digunakan untuk melakukan proses rekonsiliasi, yaitu menyamakan jumlah uang di bank menurut transaksi uang masuk atau keluar yang dilakukan di Zahir Accounting dan membandingkannya dengan laporan rekening koran atau buku bank. Yang keenam, modul persediaan. Modul persediaan digunakan untuk melakukan input transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Fasilitas yang terdapat pada modul persediaan antara lain yang pertama, pemakaian atau penyelesaian barang. Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pemakaian barang atau penyelesaian. Yang kedua, pemindahan barang. Menu ini digunakan untuk transaksi produksi pada perusahaan manufaktur, di mana dalam suatu kejadian dihasilkan satu atau beberapa produk baru yang memerlukan beberapa bahan baku dan pembantu. Kemudian yang ketiga, stock of name. Menu ini digunakan untuk menyamakan jumlah barang yang dicatat di Zahir Accounting dengan yang ada di gudang secara fisik. Perbedaan jumlah antara jumlah yang dicatat di Zahir Accounting dengan jumlah unit fisik bisa disebabkan karena barang hilang atau rusak. Yang keempat, perakitan. Menu ini digunakan untuk mempercepat proses input transaksi pemindahan barang, yaitu Zahir Accounting akan secara otomatis menginput transaksi pemindahan barang berdasarkan formula yang ditentukan di masing-masing barang hasil produksi. Ketujuh, modul laporan. Modul laporan digunakan untuk menampilkan laporan-laporan keuangan. Fasilitas yang terdapat pada modul laporan antara lain yang pertama, analisa bisnis. Menu ini akan menampilkan grafik analisa bisnis terintegrasi, kalender, dan reminder yang menampilkan piutang, hutang, dan giro yang sudah jatuh tempo. Yang kedua, laporan keuangan. Menu ini akan menampilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, aliran kas, buku besar, dan koleksi laporan keuangan yang dapat kita kembangkan sendiri. Yang ketiga, laporan penjualan dan piutang. Menu ini akan menampilkan laporan penjualan per pelanggan, per salesman, per pelanggan per barang, laporan umur piutang, surat tagihan piutang, dan sebagainya. Yang keempat, laporan pembelian dan hutang. Menu ini akan menampilkan laporan pembelian per supplier per barang, laporan umur hutang, dan sebagainya. Yang kelima, laporan barang. Menu ini akan menampilkan laporan penjualan per barang per pelanggan, per salesman, keuntungan per barang, kartu stok, produk terlaris, dan sebagainya.